Ya, langsung aja ya, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir di fokus episode kedua kali ini ya. Ya, jadi di sini saya Mas Hari sama Mas Fasa mau ngejelasin uh, tentang studi kasus akustik berdasarkan waktu dengung dan bising latar belakang pada masjid ya. Jadi ini kita ambil dari TA ya. TA salah satu orang yang temanya itu tentang studi kualitas akustik berdasarkan waktu dengung, kayak beginilah, kayak begitu. Langsung ya, jadi di sini karena kita fokusnya itu di masjid ya, jadi ke pengertian masjid dulu. Jadi masjid itu merupakan bangunan yang penting bagi umat Islam karena di sana tempat segala kegiatan keislaman berlangsung ya. Ya, udah pada paham lah ya. Terus parameter apa aja sih yang ada di masjid ya, yang paling penting ya untuk terutama parameter akustik ya. Kalau di masjid itu yang paling penting itu tentang ini kejelasan suara ya. Ya, kejelasan suara itu juga tergantung pada background noise-nya sama reverberation time-nya ya. Jadi kalau misalnya masjidnya itu berisik atau memiliki RT yang ya terlalu panjang atau terlalu pendek, itu juga akan berpengaruh pada jelasnya suara ya, dan berpengaruh juga pada kenyamanan makmum dalam beribadah, kayak gitu. Nah, lanjut ke standar akustik dalam masjid ya. Ini ada tingkat kebisingan dalam masjid itu idealnya itu ada. Misi Gus, motong. Di full screen bisa nggak? Oh, full screen yuk. Iya. Kayak gimana cara full screen? Aku lupa. Presentasikan. Oh iya. Sorry. Oh iya, aku bukan host ya, jadi nggak perlu nge-admit. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, jadi tingkat kebisingan di dalam masjid itu yang idealnya itu 25-30 dB ya. Background noise-nya lah. Terus kalau misalnya masjidnya dalam perkotaan ya ada sedikit perubahan ya, sekitar 45-55 ya, karena kita tahu di perkotaan kan agak berisik ya, banyak kendaraan atau apalah. Nah, untuk RT-nya idealnya itu 0,9 sampai 1,2 detik ya, satuannya detik RT. Ya mungkin yang 2019 lagi anget lah ya sekarang RT-an. 2018 juga sama lah. Ya, kita di sini pokoknya sama-sama belajar aja ya. Jadi kalau misalnya aku ada salah nyampein atau apa, bisa langsung dikoreksi aja. Mas, kan gitu Mas. Santai. Hitung-hitung ini pemanasan asistensi lah. Ya, lanjut. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh ya tentang tugas akhir ya tentang studi ini, kita perlu ini dulu sih mengenal beberapa pengertian dasar. Itu yang gampangannya dulu ya, karena aku pahamnya yang gampangnya aja. Gelombang suara itu ya, pertama ada gelombang suara ya. Gelombang itu kan bisa merambat melalui udara. Nah, dan sumbernya itu telinga manusia ya, gelombang suara. Dan gelombang bunyi juga dapat terpantul-pantul ya, terlebih dahulu sebelum akhirnya kita dengar. Mungkin kalau dari gelombang dari suara ya, kita kadang-kadang suka kayak ngerasa ya, misalnya kalau suara pas kita lagi ngomong sama suara pas kita lagi ngerekam gitu kan ya, itu kan kayak suaranya suka beda ya. Kalau kita ngomong suaranya enak-enak aja gitu kan. Terus pas kita rekaman, terus kayak nyanyi atau apa, suara kita direkam gitu. Terus pas kita denger lagi suara kita kan kayak jelek banget kan suaranya. Kayak
mengganggu lah suaranya. Padahal sebenarnya suara asli kita itu suara yang direkam itu. Ya soalnya kan suara itu bisa merambat melalui udara dan bisa merambat melalui media juga ya. Ya kalau suara yang selama ini kita dengar pada saat kita berbicara, itu kan yang kita dengar dari telinga itu bukan cuma suara yang merambat dari udara doang, tapi suara yang merambat dari dalam tubuh kita ini, dari tenggorokan, dari pita suara sampai ke kuping kan itu ada tulang atau daging kayak gitu lah ya. Kayak gitu sih, itu yang aku pelajari dari Pak Irwansyah. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Gelombang suara ya. Lanjut, nah ini untuk akustik ruang ya. Nah, karena kan kita fokusnya di masjid ya, jadi kita juga pelajarinya itu akustik ruang ya. Jadi di dalam akustik ruang itu ada 3 ya. Jadi yang pertama itu ada pemantulan bunyi ya. Ya, jadi kalau pemantulan bunyi itu sebenarnya hampir sama kayak pemantulan cahaya ya. Cuma karena bunyi itu tidak bisa dilihat secara visual ya. Nah, kalau cahaya bisa. Jadi di mana bunyi itu datang dan dipantulkan pada bidang datar ya. Dan sudut gelombang bunyi datang sama dengan gelombang bunyi pantul ya. Kayak gitulah. Sama kayak gelombang cahaya, mirip-mirip. Yang kedua ada penyerapan bunyi ya. Jadi penyerapan bunyi itu penyerapan bunyi itu ya, itu bisa dibilang kemampuan suatu bahan dalam menyerap bunyi yang datang ya, dihitung dalam persen ya. Jadi misalnya kalau misalnya nilainya kan dari antara 0 sampai 1 kan. Jadi misalnya kalau nilainya 0 itu berarti bunyi itu tidak ada penyerapannya sama sekali, jadi kayak langsung dipantulkan gitu. Dan kalau misalnya nilainya 1 itu berarti bunyinya itu tidak ada yang dipantulkan, semuanya terserap. Atau misalnya di situ ada jendela, jadi langsung loss gitu, kayak begitu. Selanjutnya ada penyerapan bahan ya, itu merupakan derajat serat bunyi suatu bahan, atau kita kenalnya itu koefisien absorpsi mungkin. Ya koreksi lah kalau misalnya salah ya. Ini juga bisa dipakai nilainya itu untuk perhitungan nilai waktu dengung pakai sabin sama iring ya. Kayak gitu. Nah ini untuk tabel koefisien absorpsinya ya. Ini untuk bahan-bahannya itu nilainya pada frekuensi 1000, 2000, 4000 itu nilainya ya sekian atau 0. Kayak balok beton 0,29, kayu 0,07 kayak gitu. Seperti itu. Jadi tadi kan kita ngomongin RT terus kan ya. Reverberation time ini ke pengertiannya. Jadi RT itu menunjukkan seberapa lama energi suatu suara dapat bertahan dalam ruangan ya. Jadi kayak yang dihitung dengan cara mengukur waktu peluruhan energi suara dalam ruangan. Ya, jadi sesuai itu ya penjelasannya. Jadi RT ini kan waktu ya. Jadi seberapa lama energi suara yang dapat bertahan itu dalam ruangan sampai suaranya habis ya. Jadi itu disebut RT ya. Makanya nanti pas kalian praktikum itu kan ada pakai letusan balon kan, terus direkam kan. Ntar balonnya meledakkan jeder. Nah itu sampai suara balonnya berhenti itu, nah itu waktu RT-nya ya. Jadi ruangan yang dominan disusun oleh material permukaan yang bersifat memantulkan energi suara cenderung memiliki RT yang panjang. Iya, kenapa sih? Karena suaranya kan mantul-mantul kan ya. Jadi nggak habis-habis lah ya suaranya. Biasanya kan ruangan yang membutuhkan RT panjang itu kan kayak, ya maksudnya ruangan itu kan ada yang membutuhkan RT panjang, ada yang membutuhkan RT-nya dikit ya, tergantung dengan kondisi ruangan yang diinginkan kayak gimana. Kayak tadi misalnya di masjid itu range-nya antara 0,9 sampai 1,2 detik yang idealnya.
Nah, terus ruangan yang dominasi oleh material permukaan yang bersifat menyerap energi suara akan memiliki RT yang pendek. Kenapa? Karena suaranya udah diserap semua. Jadi kayak udah habis itu. Baru ada suara langsung diserap semua gitu kan ya. Jadi pendek. Ya, terus ada ruangan yang keseluruhan permukaannya dalamnya bersifat menyerap energi suara, RT sangat pendek, disebut ruangan anti dengung atau unechoic chamber kayak gitu. Ruangan yang keseluruhan permukaannya dalamnya bersifat memantulkan suara, atau RT yang sangat panjang, disebut ruangan dengung, reverberation chamber kayak gitu. Lanjut ke metodologi dari tugas akhir ini. Dan bahannya itu ya, ada dodec ya. Nah, dodec itu kan speaker yang omnidirectional ya. Nah, tadi salah satu alasan juga kenapa kalian praktikum itu pakai balon tuh kan. Itu biar suaranya itu omni gitu. Saya ke segala arah kan kalau balon. Kalau kalian pakai HP, itu kan cuma satu doang kan. Arahnya ke tergantung arah speakernya gitu. Ya, jadi tidak bisa dipakai untuk menghitung waktu dengung pada ruangan karena suaranya tidak menjangkau ke seluruh ruangan gitu. Seperti itu. Terus ada SLM, ada meteran, sama ada laptop. Ya, laptop. Langkah kerjanya itu ada 3 tahapan. Pertama, mengukur nilai background noise, terus mengukur distribusi TTB-nya, terus mengukur RT-nya. Kayak gitu. Nah ini untuk setup pengukurannya mungkin bisa dijelaskan lanjut oleh Mas Haris mungkin ya. Oke. Mas. Oke, terima kasih Gus. Oke, teman-teman saya lanjutkan untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Ya, jadi untuk setup pengukuran dalam tadi ya, waktu dengung sama background noise sama tadi mengukur tingkat tekanan bunyi. Kira-kira setupnya itu hampir sama dengan standar yang digunakan yaitu ISO 33821, di mana posisi sumbernya itu harus ditempatkan di tempat sumber suara ya. Kalau misalnya di masjid itu kan berarti kan ya sumber suaranya itu imam ya. Nah, kiranya itu ada di depan. Nah, kemudian tingginya itu 1,5 meter di atas lantai. Nah, kemudian juga pengukurannya diambil pada frekuensi 25 Hz sampai 4000 Hz. Itu biasa disebut dengan octave band. Nah, untuk sumbernya juga, kalau misalnya kita ngukur untuk mengukur tingkat tekanan bunyi di tiap-tiap titik, ini kan kalau misalnya di gambar itu ada titik 1, 2, 3 sampai 9. Nah, ini itu letak mikrofonnya, itu letak sensornya. Nah, untuk sumber bunyinya ini kalau misalnya mengukur TTB itu biasanya menggunakan white noise ya. Alasannya itu karena white noise ini suaranya itu energinya itu merata di tiap-tiap rentang frekuensinya. Nah, kemudian untuk pengambilan sampel titik ukur di lapangan itu harus diukur dari minimal 1 meter dari jarak bidang pantul. Nah, jadi bidang pantul yang di sini itu yang dimaksud ya dinding-dinding di masjid atau bidang pantul lainnya. Dan jaraknya itu minimal 1 meter. Dan kalaupun jarak antar sensornya itu, kalau nggak salah di ISO itu dikatakan 2 meter. Jangan jarak dari 1 ke 2 ini nggak boleh kurang dari 2 meter. Nah, kemudian juga di setiap titik juga harus mewakili critical position. Artinya ya, titik-titik yang merepresentasikan bahwasanya di area tersebut itu berapa sih background noise-nya, berapa sih TTB-nya, itu. Next, Mas Bagus. Nah, selanjutnya ini ada kita case study ya, studi kasus, di mana studi kasus ini saya ambil dari salah satu penelitian, bisa dilihat sumbernya. Nah, parameter yang terdapat 3 parameter berbeda yang coba untuk kita pelajari, yaitu yang pertama, kalau misal bentuk masjidnya itu bentuknya kubah. Kemudian yang kedua itu piramid atau tajuk, kalau sini bentuknya piramida bertumbuk seperti itu. Dan kemudian itu ada juga yang bentuk plafonnya itu atau bentuk atapnya itu datar. Nah, kita mau tahu nih kira-kira
kualitas akustiknya itu bagusan mana sih di antara 3 bentuk plafon ini gitu. Nah, ini itu penelitiannya dilakukan di Surabaya dari 3 masjid berbeda, di mana untuk layoutnya sendiri itu kita bisa lihat di sini persen bukaannya, maksudnya bukaan ini ya semacam jendela atau ventilasi, bisa kita lihat juga. Nah, next Gus. Nah, untuk pengukuran iya. Mohon maaf teman-teman, karena di luar jadi agak berisik. Nah, untuk background noise-nya sendiri ini didapatkan dari data pengukuran juga. Oke. Nah, untuk yang terutama di 3 masjid ini kan setup-nya ini ada di titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sensor yang ditaruh di situ, kemudian diukur background noise-nya di tiap-tiap titik. Nah, kemudian di tiap titik itu dirata-ratakan seperti itu. Terutama di titik 147 rata-rata dapat sekian, titik 258 dan titik 3, 6 dan 9. Dapatkan rata-ratanya dan bisa kita lihat bahwasanya lokasi titik di mana titik 147 ini merupakan titik yang dia itu dekat dengan jalan raya ya. Yang artinya itu nilai bisingnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan titik pengukuran yang misal di tengah ruangan atau di sebelah kirinya. Nah, itu bisa dilihat di tabelnya itu di titik 1, 4 dan 7 itu merepresentasikan dia di pinggir jalan, artinya memiliki noise yang besar dibandingkan posisi lainnya. Nah, kemudian juga bukaan ventilasi dan jendela yang terdapat pada sisi kiri dan kanan juga ikut mempengaruhi besarnya nilai background noise. Kalau misalnya jendelanya terbuka kan suara yang dari luar masjid juga ikutan masuk ke dalam, sehingga menyebabkan penambahan bising seperti itu. Next. Nah, ini merupakan hasil distribusi TTB-nya atau tingkat tekanan bunyi di tiap-tiap titiknya kalau di sini. Nah, fungsinya apa sih ngukur TTB ini? Kan kalau misalnya di masjid itu kan ada imam. Biasanya imamnya ya mimpin sholat atau makmumnya yang mendengarkan di tiap-tiap ruangan masjid ini itu menginginkan suaranya itu merata di tiap-tiap tempat. Jadinya imamnya membaca apa itu atau ceramah apa itu terdengar dengan jelas. Volumenya itu merata di tiap-tiap titik ruangan. Jadinya bisa kita lihat di distribusi TTB-nya. Jadi S1, S2, S3 dan lain sebagainya ini merepresentasikan sensornya atau titik pengukuran. Nah, kita lihat di grafik ini suara imam pada ketiga masjid itu. Jadi ada masjid yang bentuknya kubah, bentuk atapnya kubah, datar sama piramid ini dapat menjangkau di tiap area ruangan dan tersebar secara merata di seluruh ruangan. Nah, itu ditunjukkan dari ini, dari grafik yang gambarnya itu dari tiap semua titik pengukurannya hampir sama, sehingga merata. Nah, kemudian adapun pada masjid yang memiliki plafon datar, yaitu dia nilai TTB-nya itu meningkat pada frekuensi 1000 Hz dan 2000 Hz. Itu. Mungkin bisa next. Nah, adapun untuk hasil RT-nya atau reverberation time-nya dari ketiga masjid ini itu nilainya bervariasi ya. Nah, kalau misalnya masjid Nurul Iman yang dia itu bentuknya kubah itu dapatkan reverberation time rata-rata itu sekitar 3,384 detik. Kemudian masjid yang piramid yang bentuk atapnya piramid itu dapat 2,23, sama yang bentuknya datar itu
2,5. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasanya bentuk kubah atau bentuk atap yang kubah ini RT-nya itu jauh lebih besar dibandingkan masjid atau bentuk kubah lainnya. Nah, kemudian dari ketiga nilai tersebut itu apabila kita bandingkan kembali dengan standar atau RT yang direkomendasikan untuk masjid itu kan berkisar 0,9 sampai 1,2 detik. Nah, sedangkan RT pada pengukuran ini di ketiga masjid ini jauh di atasnya. Nah, sehingga untuk reverberation time ini tidak memenuhi standar. Sebenarnya kalau di masjid-masjid di Indonesia juga masih sedikit yang memperhatikan parameter waktu dengung ini. Seperti itu. Bisa next. Nah, kemudian bisa kita analisis nih. Kalau misalnya masjid yang bentuknya plafon kubah, nah ini kan dia kalau misal dilihat dari dalam itu bentuknya kan cekung ya. Nah, kalau bentuknya cekung itu dia itu akan memantulkan suara ke titik yang sama dan suaranya ini kan merambat pada cekungan. Nah, sehingga di dalam kubah ini itu ya suaranya mantul-mantul terus. Nah, sehingga itu yang menyebabkan nilai reverberation time-nya itu tinggi. Nah, kemudian ada lagi faktor lain yang menyebabkan nilai RT-nya itu tinggi. Biasanya di masjid itu kan banyak kayak material keramik ya atau kaca. Nah, material keramik itu kan dia itu ya permukaannya rata. Nah, itu juga nilai koefisien absorpsinya itu sangat kecil. Nah, sehingga mengakibatkan nilai RT-nya itu besar. Nah, kemudian juga biasanya kan masjidnya juga tertutup ya. Artinya bukaan atau ventilasinya itu kecil. Nah, itu juga dapat menambah nilai RT-nya juga. Next, Gus. Nah, kemudian untuk yang plafon datar, sebenarnya kalau dibandingkan antara ketiga bentuk atap tadi, antara yang datar, yang kubah sama yang piramid, itu sebenarnya paling bagus untuk pemantulan suara itu yang datar. Nah, seharusnya kan dia itu mampu memantulkan suara ke seluruh ruangan. Namun nilai reverberation time-nya juga ini masih tergolong tinggi kalau dilihat dari hasil pengukuran tadi RT-nya. Nah, faktornya itu apa? Bisa dari materialnya yang digunakan, yaitu material kaca yang luas. Kalau di kasus ini itu masjidnya ini dia memiliki material yang digunakan untuk kaca itu banyak gitu kacanya. Kemudian juga ada lantai yang marmer seperti itu yang dapat mempengaruhi nilai RT-nya juga. Next. Nah, kemudian untuk masjid yang satu lagi yang bentuknya itu piramid, plafon atau atapnya, untuk material penyusunnya sendiri itu sebenarnya hampir sama seperti masjid yang sebelumnya yang bentuknya datar atapnya, yaitu kacanya banyak sama dindingnya itu dia keramik. Nah, sehingga nilai RT-nya itu besar. Nah, tapi kenapa kok di pengukuran itu yang paling kecil reverberation time-nya itu masjid yang ini? Nah, itu karena ada faktor lainnya seperti luas bukaan. Artinya ya ventilasinya itu dia lebih besar volumenya dibandingkan masjid yang sebelumnya, sehingga itu yang menyebabkan nilai RT-nya bisa lebih kecil dari yang tadi yang bentuknya plafon datar. Nah, kalau misalnya yang ventilasi itu kan kalau misal di teori tadi kan dia koefisien absorpsinya 1 ya. Artinya kan ya suaranya itu dia ditransmisikan sepenuhnya. Artinya tidak ada yang dipantulkan dan tidak ada yang diserap. Makanya RT-nya bisa lebih kecil.
Nah, silakan untuk Mas Fasa untuk melanjutkan presentasinya. Iya, terima kasih. Ini yang terakhir yang telah dijelaskan oleh Mas Haris. Saya akan menjelaskan tentang rekomendasi tata akustik ruang untuk bangunan masjid. Dari tadi, ini sumbernya saya dari kasus tugas akhir yang dijelaskan Mas Bagus awal tadi. Yang pertama adalah membuat plafon yang berbentuk datar agar pantulan suara yang dihasilkan bisa tersebar merata. Tadi sudah dijelaskan Mas Haris bahwa yang paling baik adalah plafon yang bidang datar. Tetapi Mas Haris bilang bahwa RT-nya memang terlalu tinggi karena di sini, karena di Indonesia masjidnya itu biasanya di komplek-komplek dan memiliki background noise yang besar, jadi keterrataan bidang suara itu sangat penting. Selanjutnya, yang kedua, apabila ingin meningkatkan waktu dengung atau RT-nya, dapat membuat dinding atau permukaan pada bangunan masjid menjadi rata dan juga memiliki komposisi bahan yang membuat keras dan kuat, karena pada bidang yang seperti itu bisa memantulkan hampir semua energi dingin yang jatuh pada bidang tersebut. Jadi sama seperti yang tadi, yang pertama, bahwa itu bidang keras dan kuat, sama dijelaskan seperti Mas Haris tadi bahwa keramik dapat membuat RT-nya menjadi lebih banyak. Karena yang tadi di awal Mas Bagus menjelaskan bahwa tata akustik masjid kan yang pertama ada kejelasan suara, background noise, dan reverberation time. Jadi untuk yang cara kedua ini untuk mengurangi background noise yang bisa masuk ke dalam masjid. Dan yang ketiga itu untuk menurunkan nilai waktu dengung, dapat memberikan material yang memiliki koefisien absorpsi yang besar seperti penambahan karpet masjid, yaitu salah satu caranya juga. Dan yang terakhir, hal yang perlu diperhatikan lagi yaitu salah satunya adalah penempatan speaker masjid. Biasanya kan di masjid-masjid itu dalam ruangannya ada speakernya. Jadi penempatan speaker yang salah akan berakibat suara yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan. Selanjutnya seperti dijelaskan pada gambar ini. Next. Ya, itu penjelasan penempatan speakernya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan?